Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat yang nonton video ini. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-6 kita di video ini, yaitu kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas SPL-Devi itu apa gitu ya. Jadi di sini adalah penggunaan SPL-Devi di SPL-TV ini gitu. Jadi kita langsung aja. Nah, yang pertama kita kenalan dulu sama persamaan linear 3 variabel. Kalau kemarin kan kita bahas persamaan linear 2 variabel, sekarang 3 nih. Nah, terus gimana sih persamaan linear 3 variabel itu gitu. Jadi, persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang memuat 3 variabel di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada 3 variabel, siapa saja, X, Y, atau Z. Mungkin sewaktu-waktu ada yang nanya begini, Bu, kalau misalkan variabelnya begini, A, P plus minus B, Q, plus minus, kita ulang ya, AP plus minus BQ plus minus CR sama dengan D misalkan, itu termasuk persamaan linear 3 variabel bukan? Iya. Jadi variabel di sini kalian bebas untuk menentukan siapa gitu, bisa X, Y, Z gitu, bisa juga PQR, MNO dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bebas untuk menentukan variabel itu sendiri gitu ya. Nah, di sini syaratnya adalah A, B, C atau koefisien itu tidak boleh 0 gitu ya. Jadi di sini A, B, dan C ada. Kenapa nggak boleh 0? Karena A, B, dan C itu adalah koefisien. Sedangkan X, Y, Z itu adalah variabel. Dan D itu sendiri disebut konstanta. Ya. Udah pada paham ya terkait apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel. Itu ya intinya. Lalu kalau variabel itu adalah suatu simbol atau peubah yang selalu berada di belakang koefisien ya. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel sama sekali gitu ya, maka disebut dengan konstanta kayak gitu. Nah, intisari dari persamaan linear 3 variabel ini hampir semuanya sama di setiap persamaan gitu ya. Jadi mereka hanya mencari himpunan penyelesaian dari ketiga variabel yang dimaksud. Jadi kita nyari nilai X itu berapa, Y itu berapa, Z itu berapa, maka menjadi satu himpunan penyelesaian kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut membahas tentang sistemnya gitu. Apa sih sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa sering kita sebut dengan SPL-TV gitu ya. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel hampir sama definisinya dengan video sebelumnya. Jadi mereka adalah susunan yang terdiri atas 3 atau lebih dari persamaan linear 3 variabel. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPL-TV adalah susunan. Ini susunan kan ya? Susunan yang terdiri 3. Ini ada 1, 2, 3 atau lebih, berarti di sini boleh lagi. Misalkan A4 X gitu ya, dan seterusnya gitu, boleh ya. Atau lebih. Lalu lebih itu siapa? 3 atau lebih ini siapa? Yaitu persamaan linear 3 variabel. Jadi susunan yang terdiri dari 3 atau bisa lebih gitu ya, bisa 4 di sini, bisa 5
tapi terdirinya dari persamaan linear 3 variabel, alias persamaan yang punya variabelnya sebanyak 3, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini katanya, oh ini salah ya, harusnya 3 nih. Ini 3 ya. Merupakan bilangan real. Jadi semua ini bilangan real gitu ya. Bilangan real itu terdiri dari negatif, positif, ya seperti itu gitu. Nah, sama dengan SPLTV video sebelumnya. Jadi SPLTV ada yang dibilang homogen atau tak homogen, atau bisa juga dibilang sejenis dan tak sejenis gitu ya. Nah, SPLTV dikatakan sejenis atau homogen ya jika nilai konstantanya ini nih ya, nilai konstantanya ini selalu bernilai 0. Jadi misal begini, 2x plus y min z sama dengan 0, 3x plus 2y plus 2z sama dengan 0, lalu berapa lagi ya, 4x min 2y min z sama dengan 0. Nah, ini biasanya dikatakan SPLTV yang homogen. Kenapa? Karena nilai yang ada di ruas kanan ya, itu selalu bernilai 0, makanya disebut SPLTV homogen, kayak gitu ya. Tapi kalau SPLTV tak homogen, ya kebalikannya. Jadi nilai ruas kanannya ini itu tidak bernilai 0. Semisal begini, 2x min z, salah. Misal 2x plus y min z sama dengan 1 gitu. Terus juga 3x min y plus 2z misalkan sama dengan 6. Terus 4x plus 2y plus 3z misal sama dengan 5. Nah, ini dikatakan tak homogen. Kenapa? Karena nilai yang ada di ruas kanan ini nih itu tidak bernilai 0 gitu. Maka disebut SPLTV atau sistem persamaan yang tak homogen atau tak sejenis gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana apa yang dimaksud dengan SPLTV homogen? Oh, yang misalkan ruas kanannya selalu 0, contohnya begini gitu. Dan lain sebagainya. Nah, SPLTV sendiri itu biasanya simbolnya begini nih, soal-soalnya. Atau bisa juga kata-kata gitu ya. Kayak tentukan himpunan dari persamaan ini, koma persamaan ini, koma persamaan ini. Tapi ada juga yang soalnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal yang bentuknya seperti bentuk umum seperti ini, jangan kaget, berarti dia adalah sistem persamaan, kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, metode penyelesaian SPLTV. Jadi SPLTV ini intisarinya adalah, ya intinya adalah mencari nilai, misalkan variabelnya x, y, dan z. Udah itu doang. Ya. Jadi intisari dalam penyelesaian SPLTV itu adalah mencari nilai variabelnya gitu, x, y, atau z misalkan, p, q, atau r, dan lain sebagainya. Pokoknya mencari nilai variabel. Nah, intinya seperti itu. Nah, ada beberapa metode ya dalam penyelesaian SPLTV kali ini. Nah, ada substitusi ya, substitusi, lalu juga eliminasi dan campuran. Bu, kenapa nggak ada metode grafik? Kalau misalkan grafik SPLTV, nanti dia bentuknya itu 3 dimensi. Kenapa? Karena ada variabel z. Kalau kemarin kan kita SPLTV itu cuma variabel ada 2 kan, x dan y. Itu membentuk 2 dimensi yang bisa kita lihat dengan satu arah. Tapi kalau nanti kita pakai metode grafik dengan SPLTV gitu kan, itu malah nanti jadinya kita bisa melihat dari berbagai arah, makanya itu malah merumitkan gitu ya. Jadi kita menggunakan 3 metode kali ini gitu.
yang umum selalu dipakai. Jadi yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga gabungan. Hampir sama cara substitusi, eliminasi, dan gabungan dari atau campuran ya dari video sebelumnya. Jadi substitusi ini kita masukkan nilai yang sudah diketahui gitu. Jadi misalkan X sama dengan 2Y min 2Z misalkan ya. Persamaannya adalah 3X bla bla bla, pokoknya gitu. Itu eliminasi, substitusi. Tapi kalau eliminasi itu selalu menghilangkan gitu ya. Jadi menghilangkan satu variabel dulu, lalu nanti menghilangkan lagi variabel lainnya. Nah, itu eliminasi. Kalau gabungan berarti kita menggunakan dua metode sekaligus sebetulnya. Misalkan cara pertama kita mau eliminasi atau menghilangkan satu variabel dulu, misalkan Z misal. Lalu kita pakai metode substitusi lagi dan seterusnya sampai menemukan nilai variabel itu sendiri gitu ya.